Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Beberapa hari kemudian, Han Li sedang bermeditasi di ruang rahasia tempat tinggal gua sementara. Tiba-tiba, dia membuka matanya, bangkit, berjalan keluar, dan melambaikan tangannya untuk melemparkan seni dharma. Pintu gua tempat tinggal terbuka, dan sosok berkulit gelap berdiri di luar. Itu adalah Mu Sue. Senior Liu, saya memiliki beberapa informasi yang Anda minta, kata Mu Sue sambil membungkuk hormat kepada Han Li. Masuk dan bicara. Han Li mengangguk dan membiarkan Mu Sue masuk ke dalam gua. Senior, menurut informasi yang saya kumpulkan, ada dua cara untuk mendapatkan kuota teleportasi dari pemerintah. Mu Sue tidak membuang waktu setelah dia masuk dan langsung ke intinya. Oh, dua cara yang mana? Ceritakan tentang itu, kata Han Li. Cara pertama adalah mencapai alam abadi sempurna dan menjadi menteri luar negeri rumah Tuan Pulau. Anda harus melayani Tuan Pulau selama 100 tahun, dan kemudian Anda akan dapat memperoleh kuota. Cara lainnya adalah dengan menyelesaikan beberapa misi yang dikeluarkan oleh Island Lord's Mansion. Terkadang, misi ini akan menghadiahi Anda dengan kuota teleportasi, kata Mu Sue. Han Li terdiam saat mendengar ini. Dia secara alami tidak akan mempertimbangkan cara pertama. Karunia menara 10 arah dan rantai misterius yang merantai Naschen Soul-nya membuatnya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa dia begitu terburu-buru meninggalkan area Laut Angin Hitam. 100 tahun terlalu lama, dan dia takut sesuatu akan terjadi selama waktu itu. Kesulitan cara kedua untuk mendapatkan kuota teleportasi pasti tidak sedikit. Namun, dibandingkan dengan cara pertama, itu seharusnya lebih cocok untuknya, jadi dia memutuskan untuk mengawasinya. Senior, selain dari dua cara ini, saya juga mendengar bahwa kuota teleportasi dapat diperdagangkan di pasar gelap, tetapi harganya sangat tinggi. Mu Sue melihat bahwa Han Li diam, jadi dia merendahkan suaranya. Berapa harganya? Setidaknya 5 batu esensi abadi, dan dikatakan tidak mudah untuk membeli. Han Li menggelengkan kepalanya. Termasuk biaya teleportasi, itu akan menjadi total 10 batu esensi abadi. Bahkan jika seorang kultivator tahap awal abadi sempurna tidak berkultivasi, dia perlu menghabiskan 1000 tahun untuk memperbaikinya. Sebelumnya, dia telah bertanya melalui serikat Anika bahwa dia dapat menukar beberapa batu esensi abadi di serikat tersebut. Namun, satu batu esensi abadi harganya sekitar 100 batu roh kelas atas. Selain itu, selalu ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Begitu batu esensi abadi muncul, itu akan segera ditukar. Melihat situasinya, jelas bahwa Tuan Pulau, yang memiliki wewenang untuk masuk dan keluar dari Pulau Black Queen, tidak mau membiarkan orang-orang di sini pergi. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, kata Han Li. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan batu roh bermutu tinggi dan memberikannya kepada Mu Sue. Terima kasih senior. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya, kata Mu Sue dengan penuh terima kasih. Han Li tersenyum dan menyuruh Mu Sue pergi. Setelah itu, dia mulai mondar-mandir di dalam gua dengan tangan di belakang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan meninggalkan gua, terbang ke arah tertentu. Di tengah kota angin hitam, ada hamparan bangunan hitam yang terus-menerus. Bangunan hitam ini benar-benar berbeda dari yang ada di sekitarnya. Di dalamnya, ada paviliun, taman, dan air yang mengalir di mana-mana. Itu seperti rumah yang sangat besar. Seluruh mansion memancarkan aura hitam samar. Dari luar, tampak seperti diselimuti lapisan kabut hitam. Ini adalah Island Lord Mansion, di mana Island Lord of Black Queen Island, Mansion Lu Jun berada. Di pintu masuk mansion ada sebuah alun-alun besar.
Di tepi alun-alun berdiri sebuah istana hitam tinggi. Di pintu masuk istana tergantung sebuah plakat dengan tulisan, Talisman Hall, tertulis di atasnya. Tempat ini cukup ramai, banyak orang masuk dan keluar. Kultivasi mereka tidak rendah, setidaknya berada di tahap integrasi tubuh. Kadang-kadang, satu atau dua kultivator Grand Ascension terlihat. Dua pria berjubah hitam berdiri di kedua sisi dinding batu. Menilai dari pakaiannya, mereka seharusnya berasal dari Island Lord Mansion. Saat ini, ada lebih dari selusin kultivator berdiri di sekitar aula, menatap dinding batu. Dari waktu ke waktu, beberapa orang yang akrab akan berbisik tentang isi misi tersebut. Han Li berdiri di dekat dinding batu dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ada banyak misi di dalamnya. Ada sekitar 30. Deskripsi misi dan hadiahnya ditulis dengan cukup jelas. Han Li hanya melihatnya sekilas. Dia segera mulai mencari misi yang menghargai penggunaan formasi teleportasi. Segera, dia menemukan dua. Salah satunya adalah menemukan materi spiritual yang disebut Green Rainbow Jade. Yang lainnya adalah untuk menjaga sebuah pulau. Untuk itu diperlukan kultivasi dewa sempurna untuk menjaga sebuah pulau selama 100 tahun. Han Li mengerutkan alisnya. Dia telah melihat Green Rainbow Jade di buku-buku kuno Pulau Wumeng. Itu adalah bahan spiritual legendaris yang mengandung kekuatan hukum. Di mana dia bisa menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika seseorang dapat menemukan materi spiritual ini, dia harus memikirkan apakah layak ditukar dengan kesempatan teleportasi. Adapun misi penjaga, dibutuhkan 100 tahun. Itu bukan masalah baginya. Han Li sedikit tertekan. Namun, ketika dia melihat sekeliling, matanya tiba-tiba menyala. Ada misi yang agak spesial di atas tembok batu. Itu adalah misi pencarian. Namun, tidak disebutkan siapa yang dicari. Namun, hadiah dari misi ini tidak sepele. Selama dia bisa menyelesaikan misinya, dia bisa membuat permintaan yang masuk akal kepada penguasa pulau. Melihat waktu misi ini dikeluarkan, belum lama ini. Ada juga catatan di belakang misi bahwa kultivasi dewa sempurna harus di atas. Mata Han Li berkedip. Misi pencarian ini misterius. Meskipun kelihatannya tidak mudah, itu lebih dapat diandalkan daripada dua misi lainnya. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke dinding batu. Seorang pria berjubah hitam membungkuk kepada Han Li dan berkata dengan hormat, "Senior, apakah Anda akan menerima misi ini?" "Saya akan menerima misi ini. Apakah Anda memiliki informasi detailnya?" Han Li menunjuk ke misi. Semua orang di sekitarnya menoleh untuk melihatnya, masing-masing dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. "Iya, senior, tolong ikuti aku." Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Dia berjalan keluar dari aula, dan Han Li mengikutinya. Seorang kultivator dewa sempurna. Omong kosong. Tentu saja, dia adalah dewa sempurna karena dia berani menerima misi ini. Tapi orang ini terlihat sangat asing. Dia seharusnya orang asing. Han Li dan pria berjubah hitam berjalan keluar dari aula satu demi satu. Suara diskusi datang dari belakang. Meskipun ada kultivator di seluruh Pulau Blackwing, dewa sempurna, sebagai kultivator teratas di daerah ini, jarang terjadi. Rupanya, yang lain tidak menyadari bahwa pemuda yang tidak menarik di depan mereka adalah dewa sempurna. Han Li mengikuti pria berjubah hitam itu ke rumah tuan pulau. Para penjaga di gerbang rumah penguasa pulau tidak menghentikan. Mereka memasuki mansion dengan lancar, sampai di sebuah aula. Saat ini, ada lebih dari 10 orang yang duduk di aula. Ada pria dan wanita dengan pakaian berbeda. Mendengar suara langkah kaki, kebanyakan dari mereka menoleh. Setelah memberi pandangan sekilas, mereka memalingkan muka dan menjalankan urusannya sendiri. Aura orang-orang ini sangat kuat. Yang mengejutkan, mereka semua adalah dewa sempurna. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Namun, dia agak terkejut.
Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak dewa sempurna di Pulau Blackwing. Senior, tolong tunggu di sini. Seseorang akan datang dan menjelaskan isi misinya, kata pria berjubah hitam itu. Han Li mengangguk dan menemukan tempat yang tidak mencolok di aula untuk duduk. Seorang petugas berjubah cian datang dan menyajikan secangkir teh spiritual yang diselimuti kabut putih. Teh mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Han Li mengambil cangkir teh dan mengambil kesempatan untuk diam-diam mengamati orang-orang di aula. Orang-orang ini jelas sama dengan dia. Mereka semua telah menerima misi untuk menemukan putri kesayangan penguasa pulau. Tingkat kultivasi mereka hampir sama. Kebanyakan sendirian. Mereka duduk berserakan dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Beberapa bahkan memejamkan mata dan tenggelam dalam pikiran. Namun, ada juga kelompok orang. Dalam posisi yang relatif mencolok di aula, 3 orang duduk berdampingan. Seorang pria kekar, seorang wanita muda dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, dan seorang pemuda kurus. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa lepas. Rekan Taois, saya Guan Yong. Senang bertemu denganmu. Saat Han Li mengamati orang-orang yang hadir, sebuah suara terdengar. Itu adalah pemuda yang sedikit gemuk dan berwajah bulat yang datang sambil tersenyum. Saya Liu Xi, rekan Taois Guan, Anda terlalu sopan. Han Li meletakkan cangkir teh dan mengangguk. Jadi itu saudara Liu, rekan Taois, kamu terlihat asing. Apakah kamu baru saja datang ke Pulau Blackwing? Guan Yong jelas memiliki kebiasaan akrab dengan orang-orang dan segera mulai memanggilnya sebagai saudara. Ya, saya baru saja datang ke Blackwing Island beberapa hari yang lalu. Bagaimana saudara Guan tahu? Han Li mengangkat alisnya sedikit dan berkata, saya memiliki temperamen yang hidup. Saya suka mengunjungi kerabat dan teman saya. Tidak banyak dewa sempurna di kota Blackwing. Saya mengenal sebagian besar dari mereka. Guan Yong terkekeh. Begitu, kakak Guan punya banyak teman. Aku mengagumimu. Han Li mengangguk. Guan Yong sedikit banyak bicara dan mengobrol tanpa henti. Han Li mengobrol dengannya dan bertanya tentang situasi orang-orang yang hadir. Dia menemukan banyak hal. Seiring waktu berlalu, setengah hari lagi berlalu dalam sekejap mata. 2 lagi dewa sempurna datang ke aula. Pada siang hari, serangkaian langkah kaki datang dari belakang aula. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah brokat hitam dan mahkota bulu. Begitu orang ini muncul, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan 3 orang yang tertawa diam seperti jangkrik di musim dingin. Han Li memandang orang di depannya dan pupil matanya sedikit menyusut. Pria berjubah brokat itu hanya berdiri di sana. Tuan Pulau, Guan Yong adalah orang pertama yang berdiri dan memberi hormat pada pria parubaya berjubah brokat. Kamu tidak harus begitu sopan, silakan duduk. Pria parubaya berjubah brokat melambaikan tangannya. Meskipun wajahnya setenang air, ada kecemasan yang tak terlihat di kedalaman matanya. Ketika Han Li dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera membungkuk padanya dan duduk. Aku tidak akan bertele-tele. Kali ini, aku memintamu untuk mencari putriku, Yu Qing. Dia tiba-tiba menghilang dengan beberapa temannya 2 hari yang lalu. Ini adalah beberapa petunjuk yang aku temukan setelah dia menghilang. Jika kamu bisa bantu aku menemukan putriku, aku akan membalasmu dengan mahal. Lu Jun melambaikan lengan bajunya. Lebih dari 10 slip giok terbang keluar dan mendarat di meja teh di samping kerumunan. Han Li mengambil slip giok dan meletakkannya di dahinya, memeriksanya dengan indera ilahinya. Di awal slip giok adalah gambar Lu Yuqing. Dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun dengan jubah seputih salju. Jantungnya berdetak kencang. Putri guru pulau ini, Lu Yuqing, adalah gadis berjubah putih yang dia temui di rumah 1000 obat belum lama ini. Setelah gambar gadis ini, ada juga gambar beberapa orang. Orang-orang ini telah menghilang bersama Lu Yuqing, dan identitas mereka juga ditandai di sebelahnya.
Orang di depan adalah pemuda berjubah biru yang menemani gadis itu hari itu. Namanya Fang Leng. Orang ini juga seorang alkemis tingkat manusia dan tampaknya adalah murid dari alkemis bumi yang memiliki reputasi baik di Laut Blackwing. Adapun yang lainnya, mereka adalah penjaga Lu Yuqing. Orang-orang ini telah meninggalkan Pulau Blackwing 3 hari yang lalu melalui formasi teleportasi, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Informasi berikut adalah tentang beberapa tempat yang mungkin pernah dikunjungi Lu Yuqing. Tidak banyak informasi, jadi Han Li segera selesai membacanya. Tuan Pulau, mengapa Nona Yuqing tiba-tiba menghilang? Apakah Anda punya petunjuk atau tebakan? Kali ini, pria kekar dalam kelompok 3 berbicara lebih dulu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihat ke atas. Mata Han Li juga tertuju pada pria kekar itu. Menurut Guan Yong, ketiga orang ini berasal dari sebuah tempat bernama Pulau Shaoshan di Laut Angin Hitam, dan mereka menyebut diri mereka 3 kejahatan Shaoshan. Tidak ada yang tahu nama mereka. Bagi orang luar, menyebutnya sebagai iblis besar, iblis kedua, dan iblis ketiga. Pria kekar itu adalah iblis besar dari 3 iblis. 3 kejahatan Gunung Sao semuanya adalah dewa lepas, dan mereka bertiga bekerja sama, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan mereka agak kasar dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, mereka cukup terkenal di wilayah Laut Angin Hitam, dan sangat sedikit orang yang berani menyinggungnya. Putraku, Lu Mo, keluar beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Lampu jiwa primordial di mansion juga padam, dan kami masih belum menemukan siapa yang melakukannya. Yuqing selalu dekat dengan kakaknya. Selama 2 tahun terakhir, dia selalu ingin mencari tahu penyebab kematian Moer, tapi aku menghentikannya. Hilangnya dia yang tiba-tiba kali ini mungkin terkait dengan masalah ini. Jejak kesedihan tampak melintas di mata Lu Jun. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah, dan terdiam beberapa saat. Mata Han Li berkedip sedikit, dan dia mengingat percakapan Lu Yuqing dengan Fang Leng di rumah 1000 obat hari itu. Hal yang mereka bicarakan memang berhubungan dengan kakaknya. Jika itu masalahnya, Tuan Pulau, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami salinan informasi Tuan Muda Lu Mo. Ini akan sangat membantu dalam menemukan Nona Yuqing, kata roh jahat besar setelah bertukar pandang dengan 2 orang lainnya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Lu Jun mengangguk, dia langsung mengeluarkan slip giok, dan kemudian mengeluarkan selusin slip giok kosong. Dengan sangat cepat, dia selesai menyalinnya dan memberikan satu kepada masing-masing. Han Li menggunakan indera untuk menjelajahi slip batu giok. Itu semua jenis informasi tentang Lu Mo. Ketika dia melihat salah satu informasi, dia terkejut. Itu adalah gambar topeng harimau biru, tapi tidak terlalu jelas. Topeng ini sangat mirip dengan topeng anggota aliansi Anika, dan Han Li merasa itu agak familiar. Ini, Jiao 16. Dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat Jiao 16, yang telah menjalankan misi di Pulau Bulan Merah bersamanya. Topengnya adalah topeng harimau biru. Mungkinkah Lu Mo ini adalah Jiao 16? Tebak Han Li, tapi dia tidak yakin. Pada saat itu, pemilik Pulau Lu Jun melambaikan tangannya lagi, dan selusin token hitam terbang keluar dan mendarat di samping kerumunan. Ini adalah token angin hitam. Selama misi, kamu bebas menggunakan formasi transmisi yang dibuat oleh Pulau Angin Hitam, kata Lu Jun. Wajah semua orang berseri-seri, dan mereka berkata, terima kasih, pemilik pulau. Ada formasi transmisi di Pulau Angin Hitam yang terhubung ke banyak pulau terdekat, tetapi karena pulau-pulau itu sangat jauh satu sama lain, sangat mahal untuk menggunakan formasi transmisi. Dengan token angin hitam, mereka bisa menghemat banyak batu roh. Juga, kamu tidak diperbolehkan memberi tahu siapapun tentang isi misi ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Di wilayah Laut Angin Hitam ini, jika saya ingin membunuh seseorang,
dimanapun dia bersembunyi, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Lu Jun tiba-tiba menjadi sedingin es. Jangan khawatir, pemilik pulau. Kami tidak akan berani mengatakan apapun. Wajah semua orang berubah, dan mereka buru-buru menjawab. Ekspresi Lu Jun perlahan pulih, dan dia berkata, selama seseorang dapat membawa putriku kembali dengan selamat, aku pasti akan mengabulkan salah satu permintaannya. Aku tidak akan menyesalinya. Kalau begitu, kita akan memulai penyelidikan sekarang. Selamat tinggal. Roh jahat besar menangkupkan tangannya pada Lu Jun, dan dia berjalan keluar dengan roh jahat kedua dan roh jahat ketiga. Han Li dan yang lainnya pergi satu demi satu, dan segera, hanya Lu Jun yang tersisa di aula. Pada saat itu, ada bayangan kabur di sebelahnya, dan sosok seorang tetua berjubah hitam muncul. Rambut dan janggut orang ini semuanya putih, tetapi wajahnya selembut bayi. Aura di tubuhnya kuat, dan dia adalah eksistensi yang kuat di tahap tengah dewa sejati. Bisakah orang-orang ini menyelamatkan Yu Qing? Pemilik pulau, mengapa Anda tidak membiarkan saya atau kakak ketiga pergi? Kata tetua berjubah hitam. Tidak, Pulau Qingyu baru-baru ini sangat aktif, dan sepertinya mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Saat ini, tidak ada dari kita yang dapat meninggalkan Pulau Angin Hitam. Kami hanya bisa menyerahkan Yu Qing kepada orang-orang ini. Saya telah menjanjikan mereka hadiah besar, dan saya yakin orang-orang ini akan melakukan yang terbaik. Lu Jun segera menggelengkan kepalanya. Tapi, tetua berjubah hitam ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Jun mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ada prioritas. Kami hanya bisa meninggalkan masalah Yu Qing saat ini. Lu Jun melambaikan tangannya. Gadis Yu Qing ini terlalu manja. Dia benar-benar kehabisan saat ini, desah sesepuh berjubah hitam. Aku terlalu lunak padanya di masa lalu, dan itulah mengapa dia sangat ceroboh. Ketika dia kembali kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Lu Jun mendengus dingin. Kamu tidak bisa menyalahkan Yu Qing untuk ini. Sudah beberapa tahun, dan kami belum bisa menemukan penyebab kematian Moer. Pantas saja dia sangat cemas, tetua berjubah hitam itu berkata. Lu Jun juga berdiri dengan kesal. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di aula. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berkata, tidak apa-apa jika Yu Qing hanya hilang untuk sementara. Yang paling saya khawatirkan adalah dia secara tidak sengaja mengungkap identitasnya dan jatuh ke tangan orang-orang dari Pulau Bulu Hijau, itu akan merepotkan. Meskipun Yu Qing sedikit naif, dia masih sangat pintar. Selain itu, dia memiliki harta roh bersamanya, jadi dia seharusnya baik-baik saja, kata sesepuh berjubah hitam. Kuharap aku hanya terlalu banyak berpikir, kata Lu Jun perlahan. Han Li dan yang lainnya meninggalkan rumah penguasa pulau. Anehnya, semua orang terbang ke arah yang sama. Di lantai pertama aula utama, terdapat lebih dari selusin formasi transmisi dengan berbagai ukuran, mencakup lebih dari selusin pulau di dekat Pulau Rafengale. Melihat ini, Han Li sedikit mengangkat alisnya. Dia telah berada di Pulau Rafengale selama beberapa hari. Selain berurusan dengan hal-hal lain, dia juga belajar tentang Pulau Rafengale dan situasi laut terdekat. Pulau-pulau yang ditandai di aula transmisi sebenarnya dianggap sebagai wilayah pengaruh Pulau Rafengale. Tidak seperti pulau kecil terpencil seperti Pulau Wumeng, Pulau Rafengale terletak di tengah Laut Rafengale. Beberapa pulau kecil di dekatnya juga akan menempel pada pulau itu dan membentuk aliansi. Pulau Rafengale sangat makmur karena memiliki formasi transmisi spasial yang menghubungkannya dengan dunia luar. Namun, juga karena kemakmuran ini, banyak pulau terdekat yang iri karenanya. Ada banyak kekuatan yang bermusuhan, dan pertempuran antara kedua belah pihak tidak pernah berhenti. Untungnya, penguasa Pulau Rafengale sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai alam dewa sempurna tahap akhir, dan dia memiliki banyak murid tamu,
yang menghalangi kekuatan di sekitarnya. Saat Han Li memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia menemukan Lu Yuqing, dia akan segera meninggalkan Laut Rafengale. Pada saat ini, yang lain mungkin tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang keberadaan Lu Yuqing, tetapi dia memiliki gagasan yang kabur. Memikirkan hal ini, sudut bibirnya membentuk senyuman. Matanya menyapu portal teleportasi di aula. Aula itu kosong saat ini, hanya ada kultivator yang mengendalikan formasi transmisi. Tatapan Han Li tertuju pada formasi transmisi dan dia berjalan mendekat. Formasi transmisi ini adalah yang digunakan Lu Yuqing untuk meninggalkan Laut Rafengale. Itu mengarah ke tempat yang disebut Pulau Kondensasi. Untuk menemukan Lu Yuqing, mereka secara alami harus pergi ke Pulau Kondensasi terlebih dahulu. Yang lain memiliki ide yang sama. Setelah jeda singkat, mereka semua berjalan. Senior, apakah kamu akan mengambil formasi transmisi? Seorang tetua berambut abu-abu di samping formasi transmisi melihat Han Li dan sekelompok besar orang berjalan mendekat. Dia tertegun dan kemudian bertanya dengan hormat. Apa lagi yang bisa kita lakukan di sini selain berteleportasi? Cepatlah, aku sedang terburu-buru. Dasa mendengus dingin. Dia mengeluarkan token angin hitam dan melangkah ke formasi. Yang lain juga mengeluarkan token angin hitam dan berdiri di formasi. Iya, ketika tetua berambut abu-abu melihat token angin hitam di tangan semua orang, dia dengan cepat merespons. Dia melambaikan tangannya dan melakukan teknik.